Ya, terima kasih. Ya, ya, saya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada para pengamat, para senior-senior kita, Bang Boni Hargen, Bang Karyono yang mana masih dalam perjalanan menuju webinar ini kan gitu. Dan juga adik-adik kita, para senior HMI, para junior HMI ya, dan juga calon PB HMI MPO ini ya, dan juga yang dari KNPI. Webinar kita sore kali ini bisa dikatakan masih menarik kan gitu. Yang mana temanya masih relevankah kan gitu. Isu komunisme dalam RUU HIP. Isu komunis memang sesuatu yang masih sangat seksi pada bangsa dan negeri ini, khususnya bagi kalangan yang seumuran Gus ke atas, umur 5 tahun ke atas kan begitu. PKI kan gitu, memang ada dan pernah terjadi dan pernah menoreh sejarah di Indonesia, baik sejarah yang baik tapi lebih banyak sejarah yang kelamnya. Mulai dari kasus tahun awal kemerdekaan ya, tahun 1900 berapa itu? 48 ya. Itu di Madiun. Mungkin itu banyak sejarah yang tidak menulisnya, hanya dari cerita ke cerita. Cuman Gus perlu sampaikan ya, isu PKI ini, contoh soal Gus tidak mencontohkan sesuatu yang jauh-jauh pada keluarga Gus sendiri aja. Abahnya Gus itu waktu Gus kecil kan lagi dicariin ubahnya sama Umi. Gus lihat tuh ada petal di sini, ngerti petal? Bekas lukakan goreksan panjang kan gitu. Gus tanya kepada Umi kan gitu, Mi, abah itu kena apa kan gitu. Terus Umi bilang, ya waktu karena keluarga Gus ini keluarga Madura, aduh cong kan gitu. Bener kakek dia, mong lo islamatakin bi cakan cene kakao, kakek lo kira beda neng junnya kan gitu. Ada yang paham gak di sini? Ada orang Madura gak? Ya, aduh cong kan gitu. Wahai kacong kan gitu, biasa orang Madura itu panggil kacong kan ke anaknya. Kalau abah kamu itu tidak diselamatkan oleh teman-temannya dari KKO kan gitu, maka kamu gak lahir di muka bumi ini. Karena Gus lahir kan 68. Abah itu tahun 65 diculik oleh PKI. Ya karena Abah itu aktivisnya NU kan gitu. Abah jadi bendahara di NU Kecamatan Kerembangan. Kebetulan Abah meskipun hanya bawa raga saja dari Madura di saat pendudukan Jepang itu dulu, alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah. Orang Madura biasa kerja besi tua kan gitu. Kalau Umi kan keluarga pesantren. Nah, itu diculik oleh PKI kan gitu sama temannya Abah Gumer kan gitu. Abah Gumer tuh matanya hilang satu. Nah, dari cerita ke cerita ini gue sampaikan kenapa kan gitu loh. Bahwa kalau udah bicara PKI, khususnya keluarga-keluarga yang pernah terkena ataupun terimbas masalah itu, maka akan sangat marah kan gitu. Ya, di daerah Madura khususnya akan sangat rawan sekali kalau bicara PKI. Daerah Tapal Kuda, terus daerah pesantren Gus baik yang di Gontor maupun Tebu Ireng, itu sering sekali kiai-kiai kita menceritakan bagaimana kejamnya PKI kan gitu. Di Pondok Gontor juga itu kiai Pondok Gontor pernah diserang kan begitu ya. Abah saya itu waktu saya kecil punya drum band banyak. Drum bandnya apa? Yang dibeli oleh Abah yang disumbangkan kepada teman-teman Banser NU kan gitu.
Dan waktu setelah PKI itu reda ya karena tidak terpakai, itu dihibahkan, sebagian dijual kan gitu. Dan Abah memang sering wasiat ke kita ini adalah orang NO ya, nggak perlu ngeroyok ngerebut pada kedudukan NO. Karena NO itu utamanya bukan di dalam kita berorganisasi, di dalam bermuamalah. Ibadah NO itu insya Allah yang paling baik dan paling selamat. Itu wasiat almarhum Abah ke Gus. Nah, kembali kepada permasalahan kita, ini dari satu sisi kan begitu. Pada sisi yang lain, kelompok-kelompok orang yang dicap PKI, itu juga mungkin dibunuh dan dibantai. Nah, siapa yang mengadu domba inilah? Ini yang paling bertanggung jawab dalam sejarah bangsa kita. Memang ada kelompok-kelompok dulu seperti Lekra, itu paling dibenci sama komunitas NU ya. Dari kebudayaan PKI itu sering sekali memfitnah-fitnah, membikin hoax tentang nilai ketuhanan dengan drama-drama mereka, dengan lakon-lakonnya yang ada. Itu yang diceritakan oleh Abah dan Umi kepada Gus. Karena Gus sendiri tidak mengikuti PKI. Gus lahir tahun 68 kan itu. Berarti umur 52 atau 25 Mbak Nadia ini kan gitu ya. Nah, terus kembali ke sini ya. Maka isu PKI ini sangat rentan di dalam kedua belah pihak. Tidak tahu nantinya di sana yang dipolitisir tentang keberadaan jenderal-jenderal yang dibunuh, dibantai oleh siapa, itu bagian dari sejarah. Nah, kembali di sini, pasca Pilpres, ini banyak kelompok-kelompok yang mana belum bisa move on satu. Kedua, ada kelompok yang sudah bermodal besar mungkin. Berharap Presiden A atau B ini menang, ternyata tidak. Terus ketiga, kepingin kelompok-kelompok agar Presiden Jokowi yang berjalan lurus, yang mana kepingin memajukan bangsa ini, tidak pandang bulu, tidak berkolaborasi dengan konglomerat-konglomerat hitam, disinilah merasa dirugikan. Terus yang keempat, adanya kelompok penumpang gelap yang mana pasca reformasi ini hendak mendirikan atau memimpikan kejayaan Islam, yaitu mendirikan negara Tuhan atau transnasional. Begitu RUU HIP ini dimunculkan, nah di situ di peta ini dilihat memang ada sedikit atau sedikit banyak terserah yang menilainya. Di dalam RUU HIP ini adalah tafsir tunggal yang mana dilakukan oleh teman-teman DPR, padahal di sana itu banyak fraksi kan gitu. Tafsir ini adalah tafsir 1 Juni di mana proses daripada pembentukan Pancasila itu sendiri. Akan tetapi mengkristal dari hasil kesepakatan dan Misa Konggolito, perjanjian yang kuat ini, terlahirlah tanggal 18 Agustus itu ya, Pancasila seperti apa yang kita pelajari di sekolahan. Dan ingat, di saat era Orde Baru ke Orde Lama ke Orde Baru, ya, apapun yang berbau Pak Karno itu di PKI-kan, ya. Pancasila dibuat oleh Pak Harto sebagai kekuatan dia. Dan ini banyak dipolitisir, sehingga membunuh orang, menangkap orang, membungkam politik orang atas nama Pancasila. Dan tahun 98, teman-teman mahasiswa meruntuhkan kelompok Orde Baru ini. Dan Pancasila yang menjadi Misa Konggolito, perjanjian kuat dan pengikat bangsa ini, itu diabaikan. Dianggap bahkan banyak kelompok yang cawe-cawe tentang Pancasila, tentang P4, tentang pendidikan moral Pancasila, dianggap produk Orde Baru. Nah, yang lebih parah lagi, kitab suci negara kita, maaf, gue hanya pinjam istilah ya. Ya. Apa ini? Kok mati nih? Halo? Ya. Ya, yang mana kitab suci negara kita ini, ya, ini hanya istilah, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, itu banyak diamandemen. Yang mana dalam amandemen ini, roh, isi, esensi daripada Pancasila itu seperti api jauh dari panggangannya. Nah,
inilah yang terjadi. Nah, begitu ada pembenahan di zamannya Pak Taufik Kemas, ya. Nah, Pak Taufik Kemas gak tahu siapa yang men-setting kok menjadi apa 4 pilar bangsa Pancasila ini, sehingga tinggal timbul pro kontra yang akhirnya direvisi menjadi 4 pilar MPR. Nah, di sini ada pembenahan lagi agar ideologi Pancasila ini dengan maraknya ideologi transnasional yang mengatasnamakan agama, maka perlu kehadiran Pancasila ini sebagai way of life, sebagai ideologi penguat bangsa kita agar negeri ini tetap utuh. Lahirlah BPIP. Akan tetapi sayangnya teman-teman yang ada di parlemen ini dari balik yang merancang RUU HP ya, RUU HIP ini lah kok menggunakan tafsir tunggal yang lama sehingga timbul multi tafsir. Nah, kelompok-kelompok yang gue sebutkan ini tadi yang punya kepentingan untuk pemajulan terhadap Presiden Jokowi ataupun mereka tidak menyukai presiden ini kalau bukan kelompok mereka, tanda kutip, nggak perlu gue sebutkan ya, mungkin kelompok orde baru kan gitu, lebih mengkerucut lagi mungkin kelompok cendana kan gitu Mbak Nadia ya. Nah itu, nah ini harus tumbang kan itu. Maka di sini ada celah, dari celah inilah dimainkan, yang mana permainan ini masuk. Sebab apa? Di sini mengkait-kaitkan dengan isu tentang apa? Kelompok nasionalis saja. Padahal bangsa ini bisa utuh. Bahkan selamatnya bangsa ini di saat ramenya dimasukkan 7 kata di dalam Pancasila itu. Kelompok-kelompok modern Islamlah yang bisa menyatukan ini sehingga bisa diterima. Kata kuncinya adalah Indonesia ini dibangun oleh kelompok religius dan nasionalis, ya. Bukan hanya kelompok religius dan juga bukan hanya kelompok nasionalis. Jadi Indonesia ini ya sangat cocok dengan Pancasila ini, ya. Yaitu apa? Kelompok religius nasionalis, nasionalis religius, sehingga jadilah Indonesia. Makanya meskipun umat Islam di Indonesia ini mayoritas, tidak boleh bahkan menyalahi daripada perjanjian. Kata ulama-ulama NU, apabila menyalahi perjanjian itu adalah hukumnya dosa. Jadi kita tidak diperbolehkan mendirikan negara agama. Dan juga kita tidak hendak mendirikan negara komunis. Ini sudah apa? Menjadi perjanjian kita. Akan tetapi pasca reformasi, terus terang negara kita ini semi-semi kapitalis. Semi-semi apa? Demokrasi yang sangat liberal. Padahal demokrasi kita ini musyawarah untuk mufakat. Ya, kenyataannya apa? Hanya perbedaan daripada ketua umum saja sudah bikin partai baru lagi kan gitu, ya enggak? Nah di sini karena kita hilang daripada ruh Pancasila ini. Yang jelas kami dari kelompok-kelompok pengajian kebangsaan khususnya ini terus mendorong ya teman-teman ya, baik itu di eksekutif maupun legislatif, ayo kita perkuat Pancasila ini. Karena payung hukum di BPIP itu hanya berupa kepres. Maka perlu adanya undang-undang agar BPIP ini memiliki kekuatan ya, hukum yang lebih kuat. Seperti apa? BNPT, seperti BNN, seperti apa lagi? BNPB kan begitu ya. Masa Badan Penguatan untuk Ideologi Pancasila ini payung hukumnya hanya kepres kan gitu. Ya cuman salahnya teman-teman balik ini bikin RUU-nya kok sampai ngelempang kemana-mana. Jadi next ya, harapan Gus ini ya mudah-mudahan teman-teman sepakat yang ada di webinar ini, bagaimana BPIP ini tetap diperkuat tapi undang-undangnya disederhanakan. Demikian dulu dari Gus ya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan akan sempurna. Ada pengamat-pengamat kita ini Bang Boni sama Bang Karyono Wibowo. Terima kasih dari Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, silakan.
Sip.